Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah di sore hari ini mari kita lanjutkan kajian hikam kita, yaitu hikmah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Tertundanya pemberian setelah engkau mengulang-ulang permintaan, janganlah membuatmu berpatah harapan. Wa huwa domina laka al-ijabata fima yakhtarahu lak la fima takhtarahu li nafsik. Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang Dia pilih buatmu, bukan menurut apa yang engkau pilih sendiri. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada saat yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau ingini. Nah, di hikmah yang ke-6 ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengajarkan tentang etika berdoa. Doa dalam agama kita adalah sebagai pokok ibadah. Doa adalah ibadah yang sangat penting, karena berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa diri kita beriman kepada Allah, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ditunda oleh Allah pengabulan dari doa kita, padahal kita sudah berupaya, kita sudah berulang-ulang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali kita putus asa. Jangan putus asa karena doa kita merasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau mulai menikah berdoa kepada Allah supaya diberikan momongan. Terus setiap saat, setiap hari dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Ketika itu belum dijawab oleh Allah. Tapi ketika usia di 100 tahun lebih, datanglah malaikat Jibril alaihi salam mengabarkan bahwa Allah akan memberikan momongan. Maka Nabi Zakaria kaget luar biasa. Kenapa? Karena dirinya merasa sudah tua, di mana rambutnya sudah putih. Kemudian istrinya sudah dianggap sebagai wanita yang mandul. Tapi Allah Maha Kuasa, kemudian pada gilirannya Nabi Yahya, Nabi Zakaria diberikan seorang anak, bahkan anaknya menjadi nabi, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Nah, di balik doa kita, Allah akan mengabulkan, karena Allah yang menjamin pengabulan itu. Tetapi ingat, pengabulan itu adalah sesuai dengan apa yang Allah pilih untukmu, bukan apa yang engkau pilih untukmu. Artinya di sini kita harus meyakini bahwa kabul doa itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya target-target dalam kehidupan, dan berdoa kepada Allah. Akan tetapi etika kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang lebih tahu tentang manfaat yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Ibarat anak kecil yang balita, apa sih permintaannya? Paling hanya mainan, hanya permen. Kemudian orang yang lebih dewasa tentu beda permohonan dan permintaannya.
Begitulah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sejengkal pada Allah akan memberi sehasta. Maka serahkanlah pengobulan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Yang kedua, dari si waktunya kapan dikabulkan oleh Allah, di mana Allah akan mengabulkan pada waktu yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Artinya bahwa dari sisi waktu pengabulan, kita pun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu menyeting waktu terbaik bagi hamba-hambanya. Maka kita akan nikmat dan bahagia. Berdoa kita penuh dengan kehusuan, sebab doa itu adalah ibadah. Pengabulan itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengabulan kita sepenuhnya serahkan kepada Allah. Allah lah Al-Wahhab, yang maha pemberi yang terbaik. Di waktu yang tepat, itu pun berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah etika di dalam berdoa. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.